Adeklah menuju ke tempat permainan. Tapi ini tebel. Sampai sudah ada. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi ini di awal video kami makan dulu di lesehan di depan salah satu mall tempat kami mau belanja malam ini. Jadi ceritanya Adek Gina itu kan ulang tahun, jadi ia minta ke Mister DIY aja buat kado ulang tahunnya. Jadi Adek Gina itu mau cari perintilan-perintilan yang ia suka. Kemarin juga aku udah tayangin video waktu Adek Gina ulang tahun, itu aku udah kasih kado ya pakaian. Cuman ini khusus untuk pilihan Adek Gina sendiri. Karena belanjanya ini malam, jadi ini kami makan malam dulu di tempat lesehan seperti biasa. Dan ini baju seragam yang kami pakai itu baju yang kemarin di unboxing ya. Sesekali pilih motif salur ya. Nah, ini juga bajunya belum dicuci, jadi pas siang-siang Adek Gina unboxing itu malamnya langsung dipakai. Oke, nah ini pesanan kami seperti biasa, ada ayam bakar. Kalau Adek Gina sama Kakak Gali itu pasti pesan bebek bakar. Oke, nah ini lanjut. Habis kami makan malam itu langsung aja ke City Mall untuk ke Mister DIY-nya. Dan ini aku nggak belanja bulanan dulu ya untuk bulan Februari. Jadi aku belanja nyicil aja paling beberapa minggu. Nanti mendekati bulan Ramadan di bulan Februari tetap aku belanja bulanan ya. Kemungkinan sih di pertengahan atau di ujung-ujung bulan Februari. Supaya sekaligus juga nyetok untuk kebutuhan buka puasa. Selain nemenin Adek Gina untuk pilih-pilih kado ulang tahunnya, ini aku juga sekaligus mau cari peralatan dapur buat nanti di bulan Ramadan juga ya. Nah, ngomong-ngomong, ini kami udah menuju ke Mister DIY dan malam ini itu lumayan lah agak rame sedikit ya. Langsung ke tujuan utama aja buat Adek Gina cari-cari perintilan yang ia suka. Kalau dari kemarin itu Adek Gina itu ngomong pengen bola basket ya, tapi kayaknya nambah-nambah nih hari ini. Kalau banyak yang dilihat itu biasanya nambah-nambah ya, pengen apa-apa. Karena aku mau cari-cari juga peralatan dapur dan peralatan rumah yang lain. Jadi ini Adek Gina aku ajak sekalian, karena di bagian sport ini juga ada mainan buat anak-anak ya. Nah, nyari apa Adek? Ayo lah, dia nak dipilih. Ini Kakak Gali sama Pak suami itu ke tempat permainan anak-anak. Di situ kan ada kursi pijat ya. Jadi Pak suami itu mau pijat di kursi itu ya. Adeklah menuju ke tempat permainan. Entah apa yang dicari ini. Dari sekian banyak mainan di sini itu, jadi Adek Gina itu nggak ada yang diambilnya ya. Katanya nggak mau semua ditunjukin apapun. Nah, ini jadi aku lanjut aja ke perabotan rumah tangga. Nah, aku itu mau cari prasmanan ya, karena biasanya bulan Ramadan itu banyak banget menu kita ya, mulai dari menu untuk takjilnya, esnya, sampai ke menu buat berbukanya. Jadi aku butuh banget untuk wadah prasmanan tambahan. Sekaligus juga lihat toples-toples kalau ada yang baru, sama lihat wadah food container ya untuk di kulkas, karena biasanya kulkas jadi penuh kan. Dan akhirnya aku ketemu ada prasmanan kaca ya, jadi aku langsung ambil set isi 3. Nanti pas sudah nyampe rumah aja ya aku review atau aku bongkar belanjaannya, karena pas di sini itu aku nggak take video karena kan bahan kaca-kaca itu rentan ya. Jadi aku tuh bawa keranjang kecil, khawatir nanti pecah ya kalau pegang-pegang HP gitu. Selain wadah saji, tadi juga aku ambil beberapa toples. Kemudian ini aku cari-cari sikat untuk kitchen sink, karena sikat kitchen sink aku itu sikatnya udah gundul. Dan cari perlengkapan juga buat di laundry room. Nanti aku tunjukin ya pas sudah nyampe rumah. Akhirnya ketemu juga sikat kitchen sink yang aku mau, warnanya pink. Kemudian ukuran sikatnya juga itu muat di lubang kitchen sink di rumah.
Aku juga ambil beberapa perintilan untuk laundry room, kemudian juga untuk masak. Pokoknya ada beberapa ini yang dipegang Adek Gina. Dan ini kakak Gali juga udah nyusul lagi ya. Sementara Pak suami katanya ngopi nunggu di kafe gitu. Oke lanjut, nah ini aku udah selesai juga milih-milih peralatan dapur dan peralatan rumah yang lain. Jadi lanjut anak-anak pilih bola basket karena memang bagian ruangannya itu beda ya. Jadi agak memisah, jadi aku temenin untuk cari bola basketnya. Nah setelah ambil bola basket, ini pilih-pilih juga peralatan tulis. Ada Gina itu cari spidol akrilik, cuman ternyata di Mister DIY nggak ada, jadi dia bingung mau nyari apa lagi. Kalau kakak Gali sih udah dapat ya set dia pilihannya. Karena di sini nggak ada spidol akriliknya, jadi nanti mungkin beli spidol akriliknya itu di toko deket Adek Gina suka ngaji ya, karena di sana ada toko peralatan tulis juga. Jadi di sini itu Adek Gina pilih-pilih yang lain kayak pilih binder, kemudian juga pena. Pokoknya untuk kebutuhan sekolah. Nah ini aku udah nyampe rumah dan ini aku baru unboxing. Waktunya untuk ngebongkar semua belanjaan habis dari Mister DIY ya. Kalau untuk Adek Gina sama kakak Gali itu udah ya bongkar, cuman gak aku ambil videonya. Jadi ini khusus untuk belanjaan kebutuhan dapur dan kebutuhan rumah yang lain. Oke, pertama-tama ini aku ambil wadah saji bahan kaca tebal, jadi seperti loyang ya. Karena ini memang bisa buat menghangatkan makanan kayak di microwave atau juga dijadikan cetakan puding atau wadah saji masakan kita. Nah, ini untuk maksimal pemanasan itu tahan sampai suhu 450 derajat Celcius. Untuk yang pertama ini wadah sajinya ini volume 800 ml. Kemudian untuk yang kedua ini volumenya yang 1 liter. Kebetulan di rumah juga aku udah punya ya wadah saji kaca ini yang volumenya itu lebih besar sama yang model mangkuk. Jadi lumayan nanti buat tambahan pada saat menghidangkan menu masakan di bulan Ramadan. Oke lanjut, selain wadah saji ini itu aku juga ambil toples. Dan toplesnya ini khusus nanti aku mau bikin stok bumbu dasar ya. Sebetulnya aku itu udah punya untuk botol kaca bumbu dasar, cuman ukurannya agak sedikit kekecilan menurut aku. Jadi kalau di bulan Ramadan itu kan biasanya kita nyetok bumbu dasar itu agak banyakan ya. Tadinya aku pengen cari yang kapasitas 500 ml. Cuma karena aku kurang suka modelnya, jadi ini aku ambil yang kapasitasnya agak kecilan sedikit ya, sekitar 300 milian lah yang ini. Lanjut, aku beli juga sikat kawat untuk mencuci kuali atau bagian belakang kuali. Nah, itu ada yang set isi 3 isinya. Jadi dia ada pegangan tangannya juga ya. Kemudian duanya itu tanpa pegangan. Ini sikat kitchen sink yang tadi aku sempat spill waktu di Mister DIY. Lanjut, ini set untuk ngangkat wajan atau kuali ya, biar tangan kita itu nggak kena panas. Karena biasanya aku ngangkat wajan atau kuali itu suka pakai lap tangan dan biasanya lap tangannya itu ikut kebakar karena kan ukurannya agak lebih besar ya. Next, ini yang aku lagi buka ini adalah saringan keran ya. Jadi buat di kitchen sink juga, buat di wastafel. Karena untuk saringan yang di wastafel itu kayaknya udah berkarat gitu ya. Jadi dia keluar airnya itu nggak terlalu lancar. Nah lanjut ini aku beli juga hanger atau apa ya. Pokoknya ini buat ngejemur pakaian. Jadi yang ukuran kecil untuk kita ngejemur bagian pakaian dalam. Dan yang terakhir ini tadi nggak sengaja ngelihat warna pink cantik cakep dan aku juga lagi butuh ya untuk nanti di bulan puasa. Kalau misalnya kita mau bikin jus jeruk, jadi kan kita tinggal peres aja di atasnya dan ya udah ada wadah sendiri. Sebetulnya ada sih pemeras jeruk di rumah yang lama ya, cuman ya nggak punya wadah seperti ini dan ini juga warnanya pink jadi aku ambil. Oke, ini dia belanjaan aku dari Mister DIY buat kebutuhan nanti persiapan bulan suci Ramadan. Dan lanjut abis ini itu aku mau cuci sekalian ya biar bersih. Dan mau segera aku tirisin biar besok-besok itu bisa langsung dipakai. Oke, nah ini aku mau beresin dulu bungkus-bungkus tadi waktu aku unboxing. Karena bagian bahan kaca itu kan perlu dialasin kertas-kertas ya supaya ya itu nggak kebentur, nggak pecah. Karena kan untuk wadah saji loyang itu dia nggak punya kotak khusus ya. Untuk toplesnya tadi juga sama, jadi dia dibalut sama kertas-kertas ini ya supaya lebih aman.
Nah ini aku mau bersihin dulu, sekaligus juga mau beberes dapur. Biar besok pagi itu kita udah agak sedikit ngerasa nyaman atau enteng ya, karena dapur udah dibersihkan, kemudian juga peralatan yang tadi kita beli udah dicuci juga, paling besok itu tinggal kita menggunakannya aja. Oh ya, sambil temenin aku beres-beres dapur dan bersih-bersih peralatan dapur baru tadi, di sini aku mau nyapa Bunda semuanya. Untuk yang baru berkunjung atau baru menemukan channel YouTube aku ucapin salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak, sekaligus wanita pekerja. Nah, apa yang aku share adalah seputar kegiatan rutinitas keseharianku. Mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan untuk yang setia menonton video-video aku juga, udah lama follow, aku ucapin terima kasih banyak ya. Baik yang udah meninggalkan komentarnya atau juga yang hanya sekedar menonton. Terutama buat Mbak Asri Serasi di Pekanbaru Riau, buat Mama Ambil yang ada di Jawa Barat, buat Dapur Ayah Raja yang konten-kontennya selalu menginspirasi, kemudian buat Bunda Nurhayati juga, dan buat semua bunda-bunda yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu ya, mudah-mudahan di sana selalu diberi kesehatan, kelancaran atas rezekinya, dan kemudahan segala macam urusannya. Nah ngomong-ngomong ini aku udah tadi nyusunin piring-piring yang kering, karena kalau peniris piringnya udah kosong, itu kita bisa lanjut untuk nyuci peralatan dapur yang kotor lagi ya. Seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini banyak banget mulai dari panci, wadah prasmanan, sama botol minum. Pokoknya kalau cucian piring atau peralatan dapur itu pasti ada setiap saat ya. Entah padahal barusan dicuci itu kadang udah muncul gelas, piring. Cuman ya bersyukur ya, artinya anak-anak kemudian kita itu masih diberi kesehatan karena bisa makan enak dan juga bisa minum yang banyak. Jadi alhamdulillah banget ya, bersyukur dengan kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Nah, ini aku masang penyaring keran tadi ya yang aku baru beli. Jadi ini hasilnya. Kalau yang lama tadi itu sebenarnya masih bisa dipakai ya, cuman karena saringan dari kerannya itu udah kotor karena udah agak lumayan lama, jadi ya aku ganti aja. Nah, kalau permasalahan untuk keran di kitchen sink ini itu biasanya aliran airnya ya, kadang habis dibenerin itu deres ya, nanti lama-lama setelah pemakaian itu dia mengecil, nggak tahu kenapa. Jadi biasanya supaya aliran airnya itu deres lagi, itu biasanya Pak suami bongkar keran di kitchen sink ini ya, kemudian nanti dipasang lagi, terus dia deres lagi gitu. Oke, nah ngomong-ngomong, ini aku udah selesai tadi nyuci peralatan dapur atau peralatan makan yang kotor. Nah, lanjut ini aku cuci peralatan makan yang habis aku beli tadi ya. Nah, ini udah selesai aja. Jadi karena rak niris piring itu udah penuh, jadi ini aku pakai alas ya yang menyerap air gitu. Ini alasnya juga aku beli di Mister DIY dan itu udah lama ya. Jadi itu benar-benar ngebantu kalau misalnya kita lagi banyak cucian ya. Jadi rak peniris piringnya itu misalnya nggak muat. Nah, kiranya sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.